Selamat siang, Mbak. Siang, Ya, udah tahu mau ngapain di sini? wawancara. Oke, wawancara Mbak Siti Aisyah ya. Ya. Oke, selamat kepada Mbak Siti Aisyah telah terpilih dalam tes wawancara kita pada kali ini. Oke, Mbak, pertama-tama silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, umur 21 tahun, asal Pontianak, alamat di Jalan Gusti Mahmud, Gang Damai, pendidikan terakhir S1 Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Oke, ada beberapa pertanyaan nih, Mbak, yang akan saya tanyakan ke Mbak ini ya. Iya. Oke, yang pertama, apa sih makna pekerjaan bagi Mbak sendiri? Pekerjaan, kalau bagi saya sendiri itu pekerjaan bukan hanya mencari penghasilan saja, tapi juga bagaimana dalam sebuah pekerjaan itu kita memiliki sebuah pengalaman gitu dalam bekerja, seperti lebih bersosialisasi di dalam suatu perusahaan atau memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perusahaan tersebut. Oke, berarti intinya mencari pengalaman ya, Mbak ya. Oke, apa sebelumnya udah ada pengalaman bekerja? Belum pernah. Belum pernah, berarti baru kali ini ya. Ya, oke. Oke, Mbak, misalnya nih, Mbak diterima di pekerjaan di perusahaan kami, dan misalnya nih ada pelanggan ini marah-marah, kayak ngasih komentar gitu lah ke Mbak nih, padahal itu bukan salah Mbak yang lakukan, bukan Mbak yang lakukan, tapi itu dia tuh komennya ke Mbak. Nah, apa sih sikap Mbak dalam menyikapi hal tersebut? Kalau saya menyikapi hal tersebut kan emang udah biasa ya, sebuah pelanggan berkomentar terhadap karyawan dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau menurut saya dalam menyikapinya itu bagaimana saya harus menenangkan pelanggan tersebut, lalu pelanggan tersebut harus menjelaskan apa masalah yang terjadi sehingga pelanggan itu marah-marah gitu terhadap karyawan di perusahaan ini gitu kan. Nah, setelah tahu masalahnya apa, masalah tersebut tentu kan bisa dicari solusinya yang baik bagaimana. Berarti pertama itu tanya dulu ya, Mbak, tanya dulu baru dicari solusi sama-sama. Oke. Kemudian misalnya nih Mbak bekerja di sebuah perusahaan, kriteria evaluasi seperti apa sih yang Mbak inginkan dalam perusahaan yang Mbak tepati bekerjanya? Kriteria evaluasi perusahaan. Kalau kriteria evaluasi yang saya harapkan itu kan misalkan sebuah karyawan pertama kali bekerja itu kerjanya baik gitu kan, tapi kadang ada karyawan yang bekerja makin lama bekerja tanda bebannya makin banyak, jadi makin menurun dalam pekerjaannya. Nah, kalau menurut saya evaluasi yang baik itu memberikan motivasi dulu terhadap karyawan tersebut atau memberikan teguran, misalkan hal apa yang membuat kinerja karyawan tersebut menurun gitu. Nah, setelah diberikan motivasi terhadap karyawan tersebut, jika memang misalkan tidak ada lagi peningkatan dalam pekerjaannya, maka diberikan surat dispensasi. Ya, berarti bertahap-tahap ya, Mbak, ada motivasi dan jika ada sakit lagi ditegur ya, dikasih dispen. Oke. Kemudian nih, Mbak pernah gagal nggak dalam sebuah sesuatu gitu, dalam melakukan hal-hal pernah gagal gitu nggak? Pernah. Oke. Menurut Mbak, apa sih gagal itu? Kalau menurut saya kegagalan itu bukan suatu hal yang buruk ya, karena dari kegagalan tersebutlah kita bisa memperbaiki suatu hal gitu di masa yang akan datang. Apa-apa yang harus kita perbaiki dari kegagalan itu bisa kita lihat gambarannya, apa yang seharusnya kita lakukan agar lebih baik lagi ke depannya. Seberapa besar sih pengaruh gagal bagi Mbak Aisyah sendiri? Kalau menurut saya pengaruh gagal itu juga penting sih dalam sebuah pekerjaan, karena kalau misalkan kita bekerja tapi kita tidak pernah gagal, itu artinya tidak ada seperti evaluasi diri dalam diri kita untuk memperbaiki gitu kan. Pasti kan dalam sebuah pekerjaan itu jalannya tidak mungkin mulus-mulus saja gitu kan, pasti ada jalan yang kadang buat kita down dalam suatu pekerjaan atau membuat kita beban. Berarti nggak ada pantang menyerah lah bagi Mbak ya. Oke. Kemudian nih,
apakah Mbak ada niat untuk melanjutkan kuliah, misalnya S2 gitu? Kalau melanjutkan pendidikan untuk S2 itu memang saya ada niat untuk melanjutkan pendidikan S2 karena kan saya kuliah S1 itu kan beasiswa. Terus kalau dipikir kan saat ini mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 itu kan banyak gitu ya caranya. Jadi kalau menurut saya mengapa tidak selama masih ada kesempatan gitu untuk melanjutkan pendidikan, mencari ilmu yang lebih banyak lagi, pengalaman yang lebih banyak lagi. Nah, di dalam kuliah ini kan pasti kayak ada kendala, hambatan. Nah, boleh itu Mbak sebutkan kendala dan hambatan yang pernah Mbak rasakan pada saat Mbak kuliah gitu? Kendala atau hambatan yang pernah saya rasakan itu saat kuliah di semester 2 kayak seperti pertama kali itu kan kayak simulasi terlebih dahulu gitu kan terhadap mata pelajaran dan lain sebagainya yang awalnya biasanya hanya di sekolah pelajaran tidak seberat saat kuliah gitu kan. Nah saat itu pernah sampai nilai turun dan dikasih surat teguran dari pihak yang memberikan beasiswa karena nilai tersebut turun gitu di semester 2. Tapi karena kegagalan tersebut saya berusaha untuk memperbaiki lagi nilai-nilai itu dan alhamdulillah dari semester 3 sampai seterusnya nilai yang saya perbaiki meningkat. Berarti cara Mbak ngatasi hambatan tersebut dengan berusaha untuk belajar lagi ya, berusaha untuk belajar, perbaiki diri. Baik Mbak, sekian yang dari saya sampaikan mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Siti Aisyah. Untuk info lanjutnya nanti akan kami umumkan kembali. Terima kasih Mbak. Saya mohon maaf bila ada pesan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Mbak.